Oke, Mbak Prita, ini sesuai temanya kan ya, pertolongan pertama pada keuangan untuk Lebaran anti boncos. Nah, aku udah siapin Oke. beberapa pertanyaan dan nanti Mbak Prita jawab dari pertanyaan dari aku, habis itu nanti kita ada sesi Q&A. Nah, Mbak Prita, Mm-mm. pertanyaan pertama nih Mbak, kan kita udah masuk ke minggu ketiga bulan Ramadan ya, Mm-mm. bentar lagi tuh Mm-mm. Lebaran. Apa aja sih Mbak hal-hal yang perlu kita waspadai mengenai keuangan pasca Lebaran nanti? Oke, kan Lebaran kan insya Allah kan kalau menurut kalender itu nanti tanggal 2 Mei Mm-mm. ya jatuhnya. Jadi kalau 2 Mei itu dari sekarang tuh udah tinggal sisa ya mungkin 10 harian lah kira-kira ya. Iya. Nah, itu yang kita mesti waspada adalah untuk beberapa orang, terutama yang gajian, itu dia akan dapetin gaji bener-bener sesaat sebelum Lebaran. Jadi, Mm-mm. em, yang waspada banget itu adalah ngerasa kayak mendadak buat Lebaran. Karena terlalu deket jaraknya dengan Lebaran, Mm-mm. khawatirnya kalau dia nggak hati-hati, nanti Lebaran itu bener-bener even gaji untuk bulan Mei itu udah habis. Jadi itu waspada yang nomor satu. Mm-mm. Waspada yang nomor dua itu adalah adanya perubahan pola pengeluaran. Karena untuk banyak rumah tangga nih Bill, terutama Iya. yang udah menikah, itu banyak yang ditinggal oleh asistennya. Jadi Iya. kebiasaan rumah tangga yang ditinggal oleh asistennya itu apa? Makan di Mm-mm. luar, pesen makanan, pokoknya jadi boros banget deh gitu kan. Mm-mm. Karena memang udah capek gitu ya, kemudian terus mungkin pakai jasa-jasa laundry kiloan atau apa namanya ya macam-macam deh gitu karena Iya. tiba-tiba kan udah 2 tahun gitu ya nggak pernah ditinggal mudik sekarang ditinggal mudik juga gitu loh itu waspada yang kedua tuh terjadi Mm-mm. perubahan pola pengeluaran. Terus waspada yang ketiga adalah kita tuh selepas yang mudik nih, yang lagi mudik, itu kebablasan gitu loh di lokasi mudiknya. Karena mungkin kan ya namanya udah 2 tahun ya Bill nggak mudik, Mm-mm. terus kayak Iya. ngerasa tuh mumpung gitu kayak gimana sih kayak dulu misalnya anak kecil dilarang-dilarang gitu terus tiba-tiba diperbolehin tuh malah Mm-mm. jadi wah gitu kan kayak lepas gitu. Nah, itu ketiga waspadaan itu deh yang bener-bener menurut aku tuh penting banget untuk Z-Friends tuh punya supaya Z-Friends tuh sadar gitu loh. Oh, ternyata abis lebaran tuh bisa berpotensi ini loh. Jadi aku ulang ya. Yang pertama Iya. itu terjadi apa namanya si perubahan pola pengeluaran. Terus yang kedua kita ngerasa gaji kita tuh bener-bener bisa dihabisin buat lebaran. Jadi Iya. takutnya habis lebaran tuh sisa gaji udah nggak ada. Dan yang ketiga itu ya bablas pada saat mudik. Oke. Oke, Mbak, pertanyaan selanjutnya. Momen Ramadan, Mm-mm. Lebaran ini kan identik dengan BBN ya, Mbak ya. Bulan Boncos Apa tuh? Nasional. Oh oke. Okay. Seharusnya hal ini kan dapat diantisipasi ya, Mbak. Tapi kenapa ya, Mm-mm. Mbak, kalau momen Lebaran boncosnya tuh nggak bisa dihindarin gitu, tetap harus berulang Mm-mm. setiap tahunnya. Karena biasanya tuh nggak ada perencanaan. Jadi Mm, kayak udah tahu sih gitu ya, maksudnya Ramadan, terus habis itu Lebaran, terus habis Lebaran tuh banyak banget yang boncos. Terus tapi mm, diulang lagi karena memang hidupnya itu tidak terbiasa terencana gitu loh. Jadi kebiasaannya tuh kayak let it flow gitu. Itu istilahnya tuh seperti itu. Terus yang kedua, biasanya yang bikin kayak gitu karena nggak punya catatan. Jadi dia tuh nggak biasa oke. nyatet pengeluaran-pengeluaran yang udah lewat dan Mm, membuat anggaran untuk pengeluaran ke depan. Jadi kalau catatan tuh basically adalah untuk yang udah lewat, sedangkan anggaran itu adalah yang mau ke depan. Jadi banyak orang yang ngerasa udahlah nanti juga bakal gajian lagi, ya udahlah mumpung. Nah, itu yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya yang agak bahaya. Terus mm, yang ketiga yang bikin jadi boncos itu sebenarnya adalah kemudahan untuk mendapatkan pinjaman. Jadi oke. kayak dikit-dikit minjem, dikit-dikit bisa bayar tunda, dikit-dikit bisa dicicil. Nah, itu yang kayak gitu tuh sebenarnya menggoda banget. Sesuatu yang Mm, sebenarnya kita belum bisa afford, sesuatu yang belum kita mampu. Kita tuh jadi ngerasa punya kemampuan karena kita dibantu tuh dengan pinjaman itu. Jadi itu sih sebenarnya tiga hal yang terus-terusan berulang dan bahkan sekarang lebih 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 menggoda lagi karena kalau kita oke. bicara 5 tahun yang lalu nyari pinjaman yang kayak gitu juga nggak gampang Bill gitu kan pinjaman online tuh nggak gampang itu biasanya Mm, orang-orang yang punya kartu kredit
Kalau punya kartu kredit tuh biasanya dia punya penghasilan, kalau enggak susah tuh Mm. dapat kartu kredit. Tapi kalau zaman Oke. sekarang, wah it's like everyone yang penting punya KTP itu bisa dapat pinjaman. Wah itu lebih susah lagi. Oke, nah Mbak Prita, oh ya aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman kalau hari ini aku mau bagi-bagi 5 voucher 5 voucher potongan harga kelas untuk tanggal 27 Hmm. Mei nanti. Nah teman-teman, ini buat yang nanya bisa langsung di Q&A box yang ada di bawah ya. Oke, Mbak Prita, Hmm. pertanyaan selanjutnya. Boros kan kita tahu boros itu bad money habit atau kebiasaan yang buruk dan perlu kita perbaiki Hmm. nih Mbak. Gimana ya Mbak Hmm. cara mengubah bad habit tersebut menjadi good money habit? Oke, contohnya bad habitnya apa nih misalnya? Kayak lapar mata gitu Mbak. Apalagi kan kalau misalnya lagi momen lebaran tuh kan banyak diskon ya Hmm. Mbak di mall. Nah itu Hmm. gimana Hmm. tuh Mbak cara mengatasinya? Oke, kalau bad habitnya itu mudah sekali tergoda sama diskon, berarti kan artinya Mm-mm. harus kita ubah nih menjadi good money habit. Good money habitnya itu artinya tidak mudah tergoda dengan diskon. Nah, Mm-mm. gimana caranya supaya kita tidak mudah tergoda dengan diskon? Ada satu ini ya teknik ya yang istilahnya tuh membantu kita itu untuk merubah habit kita. Jadi habit itu kan kebiasaan. Kalau habit itu Iya. adalah sebuah kebiasaan, berarti harus kita break, harus kita kayak kita matiin gitu loh Bill. Jadi kita tuh harus bisa ubah Mm-mm. dan kita change into another habit. Nah, untuk kita bisa change into another habit itu metodenya kita sebutnya OASE. OASE tuh Oh. singkatan. Jadi O-nya itu adalah obvious, A-nya itu adalah attractive, S-nya itu adalah satisfying, E-nya itu adalah easy. Jadi Mm-mm. istilahnya tuh we need to make it obvious, we need to make it attractive, we need to make it satisfying, dan we need to make it easy. Maksudnya gimana? Gini, kalau misalnya nih kita punya kebiasaan setiap ada diskon itu kita gampang banget tergoda. Oke, maka pertanyaannya adalah diskon apa yang bikin kamu tergoda? Mm-mm. Apakah diskon dari toko online atau dari toko offline? Oke, maka kalau misalnya itu diskon dari toko online, obviously kamu nggak bisa punya banyak aplikasi toko online. Karena semakin banyak kita terekspos dengan aplikasi toko online, berarti kita akan obviously mudah lihat adanya promo-promo itu dan kita tergoda. Kalau Iya. misalnya kita tergoda dengan yang toko offline, dan itu gampang. Kalau kita nggak mau boncos misalnya di musim lebaran, ya kita kurangin tuh trip kita mungkin ke pusat perbelanjaan. Karena kita nggak bisa ngatur diri kita. So obviously itu yang harus kita lakukan. Terus make it attractive. Attractive tuh berarti harus dibikin istilahnya itu sesuatu yang membuat kita senang. Jadi harus cari pengalihannya. Kan kalau misalnya kita terbiasa browsing toko online gitu ya. Dan Iya. apa nih hal lain yang bisa membuat kita atraktif? Apakah kamu mau ganti dengan nonton drakor atau film atau dengerin musik, baca buku gitu. Jadi itu make it attractive tuh kayak begitu. Terus Mm-mm. make it satisfying. Jadi harus ada nih sebenarnya rewardnya. Kalau misalnya kalian nih, let's say uh, kebiasaan ya untuk shopping misalnya berapa Iya. ratus ribu atau berapa juta, dan kita memang harus lihat, oh kalau misalnya kita berhasil nih, let's say nggak check out di toko online, let's say selama sekian hari atau sekian Mm-mm. minggu, dan kita harus lihat, oh ada berapa sih uang yang bisa kita simpan, dan terus kita mesti tuker dengan sesuatu yang rewarding. Misalnya kita terus beli emas atau kita beli reksadana. Jadi kamu bangga gitu loh. Kamu bangga bahwa gila ya ternyata gue bisa loh invest gitu. Gue bisa loh ngubah kebiasaan dan akhirnya sekarang jadi punya aset gitu. Jadi kayak tiba-tiba mendadak kaya gitu kan. Dan yang Mm-mm. terakhir adalah make it easy. Apa tuh maksudnya make it easy? Jadi memang sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. So kayak misalnya buat kamu susah nih misalnya untuk ngurangin sama sekali istilahnya lapar mata. Ya udah, dan kalau misalnya kamu punya uang 500.000 untuk kamu spend, ya udah kamu taruh deh di situ yang boleh di spend Mm-mm. 200.000, yang 300.000-nya itu yang berusaha kamu selamatin. Jadi make it easy for you. Jadi kira-kira itu sih salah satu cara untuk kita bisa ngerubah kebiasaan jelek jadi kebiasaan yang lebih baik.
Oke, Mbak Prita, pertanyaan selanjutnya. Kita kan perlu nih, Mbak, membuat budgeting ya. Kira-kira Mm-mm. ada nggak cara budgeting yang efektif untuk orang yang boros? Nah, ini sebenarnya menarik ya, karena orang yang boros itu disebabkan karena dia punya money personality Oke. yang apa ya istilahnya tuh dia memang compulsive spender lah. Nah, Mm-mm. ini yang menarik nih. Kebetulan kan Zepannya juga kemarin lagi mulai bahas ya. Karena Iya. sebenarnya setelah aku pelajarin lumayan lama dan kemudian ini kan kemarin pandemi ini bener-bener kita tuh bisa banget ya untuk Mm. mengenali money personality kita dan aku mendalami banget deh tentang itu. Itu ternyata orang tuh kan terbagi menjadi 4 ya, 4 kuadran. Nah, salah satu kuadrannya itu adalah money status. Jadi orang yang boros biasanya dia tuh berada di kuadran money status. Jadi dia memang merelasikan antara konsumsi dengan emosinya dia. Maka Mm-mm. kalau misalnya dia boros, for the first time yang mesti dicek adalah setiap dia boros, itu penyebabnya apa? Penyebabnya Oke. apa tuh bisa beda-beda tiap orang. Ada yang Mm-mm. memang penyebabnya triggernya, let's say, pokoknya setiap dia terima duit dia nggak bisa kendalin dirinya dia. Ada Iya. mungkin yang triggernya itu adalah setiap dia lagi bete gitu ya, dia lagi kesel, dia lagi nggak puas, terus dia alihin dengan shopping. Nah, itu gimana cara ngenalinnya? Nah, cara ngenalinnya Mm. itu dengan melakukan evaluasi catatan keuangan. Nah, Oke. evaluasi catatan keuangan itu tuh, teman-teman, itu salah satu metode yang bagus banget tuh kalian pakai. Itu adalah metode dari Jepang, namanya Kakebo. Dengan Mm-mm. pakai Kakebo, itu kita benar-benar diajak untuk memilah, melihat pengeluaran kita itu minggu per minggu. Jadi pekan per pekan, on a weekly basis. Kalau Mm-mm. kita udah bisa lihat kayak gitu, kita tuh sebenarnya jadi bisa ngerti. Kenapa sih di week ini kita jadi lebih boros, week yang lain lebih enggak? Kira-kira tuh gitu. Mm-mm. Nah, kayak Iya. perempuan contohnya itu juga ada kadang-kadang sangkut pautnya sama yaitu tuh si tamu bulanan, si PMS gitu Yes. misalnya. Jadi itu tuh juga ngaruh tuh sebenarnya ke urge. Kita tuh urge tuh kayak dorongan gitu ya untuk kita tuh Mm-mm. kepengen shop lebih banyak. Nah, dengan kita punya metode kakebo itu, kita tuh selalu diajak untuk ini. Kita tuh understand banget how much money do you have available. Kamu tuh punya uang berapa sih sebenarnya di dompet? Kamu tuh cuman beneran punya atau emang kamu pikir kamu punya? Kira-kira tuh kayak gitu. Terus yang kedua, how much you would like to save. Jadi kalau udah setiap pekan nih kita ngelihat diri kita, itu kita tuh berhasil nyimpen uang gitu. Oke, Mbak Prita, aku ke pertanyaan selanjutnya. Beberapa waktu lalu, Mins Diza Finance sempat nanya soal alokasi uang THR mau dipakai apa aja. Nah, ternyata yang teratas ini THR dihabiskan untuk ngasih THR keluarga. Kira-kira idealnya berapa persen ya Mbak yang kita keluarkan? Dan baiknya kebutuhan tersebut diambil dari sumber dana gaji bulanan atau dana THR? Basically kalau kita mau kasih dana THR ke orang lain, jadi kayak ke saudara atau ke keluarga atau asisten rumah tangga tuh pasti derajatnya beda-beda ya. Karena kalau misalnya kita kasih ke orang yang kerja sama kita itu sifatnya kewajiban. Kita udah punya tanggung jawab tuh di situ untuk apa namanya punya komitmen. Kayak itu kita mesti hitung 1 kali gaji bulanan lah itu minimal. Kecuali kalau memang mereka kerja sama kita belum sampai 12 bulan itu kita bisa kasih ya pro rata. Jadi kayak misalnya kalau ada yang bekerja sama kita baru 4 bulan, itu berarti cara kasihnya proratanya tuh 4 dibagi 12 dikali gaji 1 bulannya. Ya kalau misalnya teman-teman terus mau nambahin itu sih terserah ya, tetapi at least jangan lebih rendah daripada itu. Nah artinya kalau ngelihat kayak gitu, kita juga mesti melihat ke kemampuan finansial kita. Logikanya kalau untuk ngasih THR itu harusnya bisa, karena kalau ada orang yang kerja sama kita, ya tiap Mm-mm. bulan dapat gaji dari gaji bulanan kita, berarti kalau THR yang ambil dari THR kita, dan itu biasanya pasti cukup. Nah sekarang pertanyaannya berapa banyak lagi nih yang mau teman-teman kasih buat keluarga, jadi saudara atau lain-lain. Nah itu kembali lagi ke kemampuan finansial masing-masing. Jadi masih bisa ada berapa THR-nya yang bisa disisihkan. Nah kalau misalnya secara umum sih kita bisa alokasikan sampai 20% dari THR kita. Tapi kan kembali lagi, kalau teman-teman Mm-mm. let's say pengen kasih lebih banyak, ya otomatis berarti kita mesti ngambil alokasinya dari pos pengeluaran yang lain. Oke, nah ngomongin THR ini nanti Mbak Prita juga akan bahas nih Mbak ya kalau nggak salah sama Parent Talk hari Senin tanggal 25 April jam 4 sore. Nah teman-teman bisa nonton live-nya di Instagram The Finance atau di Instagramnya Parent Talk juga ya.
Oke, Mbak Prita, pertanyaan terakhir. Boleh kasih tips nggak Mbak cara pulihkan isi saldo setelah Lebaran nanti? Oke, yang pertama adalah bikin budget. Kalau kita nggak bikin budget, kita pasti kebablasan. Nah, yang Mm-mm. kedua, kita harus membagi pos rekening. Itu wajib banget. Jadi kayak dibikin kayak semacam kantong-kantong atau pos gitu, supaya kita tuh bener-bener memang udah melimitasi diri kita buat pembelanjaannya. Jadi apa sih yang dilimitasi? Ya macam-macam. Kayak misalnya kita ngelimit diri kita cuman boleh jajan makanan segini, atau misalnya kita cuman boleh apa namanya keluarin uang transport segini. Jadi kita memang udah bisa atur gitu loh diri kita sesuai dengan kemampuan finansial kita. Dan kemudian kalau misalnya kita ada dana lebih lagi, itu bisa kita masukin buat dana darurat gitu misalnya, supaya kalau misalnya kita sampai kebablasan nanti di bulan apa di habis lebaran, pada saat misalnya harus balik gitu, kita masih punya uang nih di dana darurat yang bisa kita pakai juga. Oke, oke Mbak Prita, terima kasih untuk jawabannya. Nah, sekarang aku pilih pertanyaan dari Q&A box dulu. Terus tadi ada beberapa juga yang masuk di komen, nanti aku pilih ya teman-teman. Oke, ini dari Mbak Nasution Liani. Kalau biaya tahunan seperti kurban dan bayar STNK, apakah dari THR atau dicadangkan tiap bulan, Mbak? Oke, kalau misalnya bisa, lebih bagus itu kita cadangin tiap bulan. Jadi memang kita kan udah tahu nih ada pengeluaran yang sifatnya tahunan. Jadi kita udah bisa anticipate kan sebetulnya, Hmm. oh tiap bulan, tiap tahun itu aku pasti ada pengeluaran ini dan kita udah tahu bulannya sebetulnya. Kan itu bukan dadakan. Kayak misalnya bayar STNK itu kan ketahuan dari plat nomornya. Terus udah gitu, misalnya bayar pajak itu juga udah ketahuan kapan latest bisa bayar pajak. Terus kalau misalnya kayak hewan kurban kita mau beli, itu juga kita kan bisa tahu dari kalender kira-kira kapan sih kita perlu uang untuk beli hewan kurban. Jadi paling bagus sebetulnya adalah memang menyisihkan tiap bulan. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak sanggup menyisihkan setiap bulan atau sanggupnya cuma mungkin setengahnya lah dari kebutuhan kita, maka itu bisa di top up dengan dana THR yang kita terima. Oke, oke. Jadi kita ke pertanyaan kedua dari Mbak Sabrina. Mbak Prita, kalau kita nggak dapet THR dari perusahaan, gimana yang cara ngumpulinnya dari gaji? Aku rada bingung nih ya jawabnya. Karena kalau kita bekerja di perusahaan nggak dapet THR, itu berarti kemungkinan mungkin kita bukan pegawai tetap. Nah, kalau misalnya memang kita bukan pegawai tetap, jadi artinya sebenarnya kita bukan dapat gaji. Karena kita tuh kalau orang yang dibilang gajian, itu benar-benar gajian. Nah, aku pengen meluruskan nih supaya teman-teman juga paham. Kalau yang namanya pemasukan, itu belum tentu namanya gaji. Jadi kalau misal tiap bulan kita dapat tapi misalnya nilainya bisa bervariasi dan lain-lain. Misalnya kayak gini deh, teman-teman kan banyak banget nih sekarang yang join misalnya jadi reseller di multi level marketing. Nah, itu mereka sering banget tuh membahasakan dengan gaji. Nah, itu tolong jangan seperti itu. Supaya apa? Supaya orang yang kurang paham apa perbedaannya itu jadi ngerti gitu. Karena mungkin maksudnya tuh biar wah seneng nih ya dapat penghasilan gitu. Tapi pembahasan itu membuat kita tuh jadi berbeda. Jadi kalau aku sarannya adalah oke, kita tahu bahwa kita dapat misalnya komisi atau bonus penjualan dan lain-lain. Nah, berarti kita tahu bahwa itu kemungkinan pertama nih tiap bulannya bisa berbeda-beda. Nah, pada saat ternyata kita dapetnya lebih banyak dari bulan-bulan yang lain, nah itu kita bisa sisihkan tuh supaya kita ceritanya kayak punya THR. Jadi kayak pengusaha sebetulnya pengusaha kan bisa seperti itu. Dia bisa membuat dirinya dia dapat THR dengan menyisihkan setiap bulan. Yang mana nanti baru dia ambil atau dia cairin pada saat momen deket Lebaran. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mbak, ini tadi pertanyaannya ada di live sih, di live yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita udah ngebudgetin untuk bagi-bagi angpau nih Mbak ke keluarga, tapi ternyata yang kita budgetin itu masih kurang gitu. Nah, kira-kira kita harus nyiapin dana THR yang tambahan nggak Mbak, kayak dana daruratnya gitu? Enggak, karena Hmm. kalau kita mau sedekah itu harus sesuai dengan kemampuan finansial kita. Itu Oh, em,
itu strict ya. Maksudnya gini, I mean some people ada yang bilang, let's say misalnya kayak udahlah jangan pelit-pelit. Ini bukan masalah pelit, tetapi ini masalah memang kemampuan kita adanya di mana. Gimana pun juga kita yang bertanggung jawab sama hidup kita, Bill. Kalau Hmm, misalnya semua uang yang kita punya kita kasih ke orang terus kitanya nggak bisa hidup, itu kan nggak bener juga. Jadi kalau emang kita pengen kasih ya udah, tapi kamu at least punya nih berapa sih biaya minimum yang harus kamu sisihkan untuk biaya hidup kamu. Dan artinya selebihnya itulah yang memang kita bisa kasih kepada siapapun yang kita mau kasih. Dan kasih kepada siapapun yang mau kasih itu kan berarti kita kasih uang nih. Ya kalau memang hmm, kemampuan finansial kita segitu, ya ibaratnya gini, aku juga pengen lah bisa ngasih 1 miliar gitu misalnya sama siapa kayak misal orang tua aku apa gimana. Tapi kalau pada saat itu kemampuan finansial aku nggak nyampe 1 miliar, ya udah gitu loh. Berarti memang kita masih di situ. Tapi nggak apa-apa. Kita kan boleh dong tetap berusaha supaya bisa nyampe dan apa namanya yang paling penting pada saat kita berbagi itu kan sebetulnya niatnya nih mesti tulus. Jadi aku sih sangat-sangat tidak setuju ya kalau misalnya kita memaksakan diri kita untuk mencapai rupiah tertentu padahal kita hmm. nggak mampu, yang akhirnya kita sampai bongkar-bongkar tabungan kita, itu sebenarnya nggak tepat. Oke, oke. Mbak Prita, pertanyaan selanjutnya nih dari Mm-mm. Mbak Melzop. Kalau THR dipakai dana darurat boleh nggak Mbak? Maksudnya dialokasin buat dana. Oh ya bisa dong, karena kan memang urutannya itu kalau kita alokasi THR, pertama pastinya buat zakat. Yang kedua tuh adalah untuk kasih THR ke orang kerja sama kita dan apa namanya kalau kita mau bagi-bagi ke keluarga. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan Lebaran. Nah, kalau ketiganya ini udah terpenuhi dengan baik dan kita punya kelebihan dari THR, itu bagus banget untuk dipakai dana darurat. Oke. Oke, pertanyaan terakhir nih aku pilih dari ini, Mbak Anggun aja. Oke, Mbak Prita, uang THR sebagian buat nabung dana nikah boleh nggak? Kembali lagi, ini sebenarnya similar dengan pertanyaan yang dana darurat tadi. Karena basically kalau yang tiga itu tadi udah terpenuhi, dan the rest itu optional. Terserah kita. Jadi kalau misalnya kita lagi prioritasnya adalah mau ngejar dana darurat, ya kita kumpulin dana darurat. Kalau prioritasnya kita adalah buat dana menikah, dan kita memang boleh nih untuk nambah tabungan nikah kita dari dana THR kita. Oke, Mbak Prita, karena ini juga waktunya sudah kita setengah jam ya sama digabungin sama live yang sebelumnya. Nah, nanti teman-teman tenang aja, live yang sebelumnya itu nanti masih bisa diposting di Instagram feeds-nya Iza Finance. Oke, Mbak Prita, terima kasih untuk udah join di Instagram live malam hari ini. Mungkin Mbak Prita punya closing statement sedikit buat teman-teman yang udah nunggu-nunggu Lebaran juga, yang udah pada mau mudik. Silakan, Mbak. Sederhana aja teman-teman, yang namanya Ramadan ini udah kita lalui selama 20 hari, mudah-mudahan sisa 10 hari ke depan itu benar-benar bisa kita manfaatkan dengan baik ya. Jadi semua penghasilan kita dari THR, dari gaji, dari lain-lain, kalau teman-teman juga mungkin punya usaha kecil-kecilan sampingan, please, please, please use it well. Nah, caranya gimana? Caranya adalah teman-teman bikin anggaran ke depannya mau buat apa aja. Lalu yang kedua, teman-teman bagi pos-pos pengeluarannya, karena tanpa kita bagi pos pengeluaran, pasti kita akan kebablasan. Dan yang paling terakhir adalah evaluasi. Sebenarnya kita tuh punya kemampuan finansialnya sejauh mana, dan jangan pernah memaksakan diri. Dan paling terakhir, teman-teman, syukurilah apapun yang teman-teman punya.